Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang yang mau meninggal sejatinya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Luqman ayat 34. Kematian adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala seutuhnya, sehingga tidak ada yang mengetahui saatnya berpulang. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dengan ketetapan tersebut, manusia hanya bisa menyiapkan diri menghadapi kematian. Manusia yang selalu taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya tentu lebih berpeluang meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan masuk surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa karakter yang menandakan seorang hamba meninggal dalam kondisi baik. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Pengucapan kalimat syahadat tentu lebih baik jika dibarengi dengan penerapannya selama hidup. Berikut hadis yang menyatakan seorang yang bersyahadat bisa masuk surga. Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak wanitanya, serta kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya. Allah akan masukkan ke dalam surga lewat pintu surga yang 8 sekehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu berkeringat di dahi. Keringat pada dahi seorang muslim menandakan rasa malu akibat kesalahan saat hidup di dunia. Kondisi ini berbeda dengan seorang hamba yang tak lagi punya rasa malu atau bersalah. Berikut ini hadis yang menjelaskan keutamaan seorang muslim yang meninggal dalam kondisi dahi berkeringat. Seperti dijelaskan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Rasulullah SAW berkata, orang beriman meninggal dengan keringat pada alisnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, berpulang pada hari Kamis malam Jumat. Rasulullah SAW dalam hadisnya telah menentukan keutamaan seseorang muslim yang wafat pada malam Jumat. Dalam hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu,
Keutamaan yang sama berlaku bagi Muslim yang meninggal di hari Jumat. Tidak ada seorang Muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, diberi anugerah mati syahid. Rasulullah SAW menjelaskan siapa saja orang yang mendapatkan anugerah mati syahid. Mereka yang mati syahid insya Allah meninggal dalam kondisi husnul khatimah dan masuk surga. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena sesuatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miqsam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, meninggal saat melahirkan. Rasulullah SAW telah menjelaskan keutamaan yang bisa diperoleh para ibu ini dalam hadis berikut. Orang yang terbunuh di jalan Allah fi sabilillah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, mempertahankan diri dari perampok. Penjelasan dalam hadis ini juga berlaku kepada mereka yang membela diri dari tukang begal atau upaya lain yang bertujuan mengambil harta korban tanpa izin. Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan penjelasan ini, semoga kita semua selalu berusaha menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim bisa berharap dianugerahi ciri-ciri orang yang mau meninggal dalam kondisi husnul khatimah.